Oke, seperti biasa ya. Jadi aku mau kenalan dulu nih. Jadi nama kakak Kak Alif ya. Atau kalian boleh panggil Mister Alif. Bebas lah mau kalian panggil Mister atau panggil kakak juga. Ya udah, nggak apa-apa, terserah kalian lah ya. Nah jadi selama nanti kalau kalian ada pertanyaan atau apa ya tanyain aja. Ya di grup ada, di chat juga silakan. Aku on kok. Pagi, siang, sore, malam. Gitu, oke. Nah, karena hari ini adalah hari pertama, jadi kita kenalan dulu aja kali ya. Baru kita ke materi. Kalian boleh kenalan dulu, memperkenalkan diri kalian dulu. Ya sebutin lah kayak nama kalian siapa, panggilannya siapa, umurnya berapa, terus kenapa sih mau masuk Python, apa alasannya, gitu. Gitu ya, ya kayak biasa lah, kayak introduction, kayak di awal-awal kita belajar kan kayak gitu. Oke, oke kira-kira siapa dulu yang mau kenalan dulu nih sama Kak, teman-temannya? Yuk, kenapa? aku, aku dari kelas lain, jadi aku di sini cuma kelas pengganti. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Apa kenalan aja, ntar kali aja ketemu lagi di sini ya kan? Gitu, boleh kok, boleh. Kalau mau kenalan, boleh. Silahkan. Kita ada berapa orang sih total? 10. Wah, 10 ya? Wow, banyak juga nih. Ada beberapa yang belum masuk ya? Ntar dulu, aku absen-absen dulu deh. Ajeng ada ya, Ajeng ya? Oke, Ajeng ada. Wait, wait, wait. Valentina mana, Valentina? Ada nggak? Valentina? Nggak ada. Valentina. Namanya keren banget, Valentina. Rossi kali. Alfat ada ya, Alfat ya. Alfat ada, oke. Terus Rasya ada Rasya nggak? Ada Rasya. Ada, ada hadir. Oke, ya ada hadir sama aja kok. Rasya, oke. Tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa mic banget ya? Rasya. Yoanda ada nggak Yoanda? Nggak ada Yoanda. Oh iya nggak ada Yoanda. Yaudah deh. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Teman-teman semuanya. Ya kayak tadi aku bilang aja, kalian santai aja kalau kalian mau sambil ngemil ya ngemil aja. Karena aku juga paling gak suka kalau kita belajar terlalu serius ya. Jadi kita santai aja. Boleh kenalan dulu nama kalian siapa, usianya berapa, sama kenapa sih mau masuk Python? Kira-kira siapa nih yang mau kenalan dulu? Boleh, nggak usah malu-malu guys. Kalian bukan tukang kok, ngapain malu? Ayo, siapa yang mau kenalan dulu? Ayo yang lain on cam dong. Alfat, Dimas, Rasya. Rasya juga Rasya ya. Aldi, ayo on cam. Oi, Ainun, dia pergi. Udah, yuk, siapa yang mau kenalan dulu kira-kira? Aku tunjuk aja kali ya. Tata. Coba deh, Ajeng mana Ajeng? Kayak Ajeng boleh kenalan dulu deh Ajeng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng, umur saya 15 tahun. Alasan saya ikut kelas ini karena ingin memahami lebih jauh tentang digital, ilmu digital. Oke, sebelumnya udah Terima pernah kasih. ini belum kamu belajar pemrograman? Belum, Belum sama sekali nih, berarti baru pertama kali nih ya? ya. Oke, nggak apa-apa. Mister, Sip. Kenapa? ke toilet bentar. Ya udah. Terus oke Ajeng, thank you ya Ajeng ya. Berarti sekarang udah SMP ya? Kelas berapa? Ya, Kelas satu. kelas 3. Oh SMP kelas 3. Umur 15 tahun tadi ya? Ya, Oh kelas 3. Oke oke oke. Berarti habis ini ke SMA nih tahun ini? ya, tahun ini. Oke mantap. Oke thank you Ajeng. Oke next. Lalu siapa lagi nih ya? Aldi mana Aldi? Aldi Putra. Ini kayaknya kita udah pernah ketemu ya sama Aldi ya. Kalau kamu masih ingat nih dulu kelas aku di Roblox ya. Aldi coba ayo kenalan dulu Aldi.
Dah, yuk. Mulan, silakan. Waduh, ngelok lagi. Bentar, 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 bentar. Aku ngelik, guys. Ini karena ingin bisa coding. Ingin bisa coding. Sebelumnya pernah belajar pemrograman belum? Python nih khususnya. Udah pernah belajar Python? Tadi deh, aku ngelik. Ya Allah. Bentar, bentar, bentar ya. Oke, oh ya, sorry, sorry, sorry. Tadi aku... Oke, sorry ya, tadi aku ngelik ya. Tadi Aldi pernah belajar Python belum sebelumnya? Belum, Belum, berarti ini baru pertama kali nih belajar ya. ya, Oke, sebelumnya Roblox kan kamu ya, kalau nggak salah ya? ya. Oke, oke, thank you Aldi ya. Terus setelah Aldi, coba aku pengen ada Handaru. Mana Handaru? Handaru. Ya, Handaru, silakan ya. Halo, nama saya Handalu. Halo, nama saya Handalu. Umur saya 10 tahun. Umur saya 11 tahun. Saya saya kelas 5 SD, mau mau 6 mau kelas 6. Alasan saya mau join Python, sebenarnya saya di sini hanya untuk kelas pengganti sih. Oh, kelas pengganti ya. Berarti nanti, oh berarti kamu nggak di sini ya, nggak stay di sini ya, berarti ya, Handaru ya. Oke, nggak apa-apa, itu oke. Sebelumnya udah pernah belajar Python? Belum, saya belajar di Roblox Studio. Oh, kamu sebelumnya Roblox ya? Apa? Sebelumnya kelas Roblox apa gimana? Ya, sebelumnya ke kelas Roblox. Oh, kelas Roblox. Oke, oke, oke. Oke, thank you ya. Terus aku pengen Alphard deh. Mana Alphard? Kenalan dong Alphard sama yang lain. Ayo, Alphard. Alphard. Nggak usah on cam ya, Kak. Ya, nggak apa-apa, Bunda. Oke, perkenalkan nama saya Alfat. Umur saya 11 tahun, tapi nanti bulan Agustus jadi 12. Tujuan saya masuk, Pak. Tujuan tujuan saya masuk kelas ini untuk hmm, apa ya? Apa tuh? Menghilangkan kegabutan. Mengenai kegabutan. Oke. Sebelum, nggak apa-apa dah. Sebelumnya pernah ini nggak? Belajar Python nggak kamu? Enggak. Enggak ya? Tapi dari Roblox kan waktu itu ya? Iya. Oke, Alphard. Good, good, good. Nggak apa-apa. Gabutnya bagus. Oke, mantap ya. Terus Rahasia deh, rahasia. Coba rahasia. Kasih tahu rahasia, paham. Hmm, Nama saya Rasya, umur saya 12 tahun. Alasannya, Apa tuh alasannya tuh? em, Apa nih kira-kira alasannya? Apa mau bikin biar bisa game? belajar lebih dalam lagi. Oke. Pernah belajar Python sebelumnya? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa, rahasia. Oke, terakhir. Ini siapa nih? Terakhir lagi. Hap, ini Hapol ya? Namanya siapa? Hapol. Hopol. Nama saya Opol. Habis itu saya umur 13 tahun. Saya Hah? mau belajar Python pertama kalinya. Karena aku mau mendalami belajar bahasa program. Sama juga kan aku biasanya hari-hari main game terus. Jadi aku kayak Ah, kayak belajar cara kayak main coding gitu. oke, mantep. Namanya tadi siapa? Popol. Eh, Hopol. Kok
Iya Pak, iya Kak, Hopol. Hopol apa popol? Hopol Pak. Popol, pakai P. Iya, oke, pakai H O P O L. Oh, Hopol. Iya Kak. Oh, aku kira yang di Mobile Legends. Hopol dan Kupol. Oke, keren. Hopol, kalau gitu. Nama panjangnya siapa Hopol? Sorry, aku nanya. Nama panjangnya Exaudi Muara Hopol Perdamaian Santuri. Kamu, oh, Century X Saudi Muara Hopol ya? Iya Kak. Oke, keren. Namanya bagus. Oke, terakhir nih. Siapa ya? Dimas, Dimas mau kenalan nggak Dimas? Ayo Dimas, mau apa kenalan Eh, aja. Nama saya Dimas. Oke. Saya umur 12. Umur 13. Nah, Saya di sini cuma untuk kelas pengganti doang. oke. Oke, nggak apa-apa. It's oke, Dimas. Bro, sebelumnya udah pernah belajar ini belum? Python, kira-kira. Belum. Baru Belum, pertama tadi. kali. Oke, first time ya. Oke, yang terakhir. Ini rahasia Ataya sama M rahasia sama nggak sih? Beda ya? Beda, beda, beda. Oh, beda. Oh iya, coba rahasia Ataya boleh kenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Raja Teddy Putra. Umur saya 13 tahun. Saya ikut kelas ini karena pengen belajar Python gitu. Pengen belajar Python. Sebelumnya pernah belajar Python gak nih kira-kira? Belum. Belum pernah. Oke, Belum. nggak apa-apa. Kita dari nol kok di sini. Ainun, Ainun mana Ainun? Coba Ainun. Kamu mau banget ke kamar mandi. Ayo, kenalan dulu sama yang lain. Perkenalkan nama saya Kera Indonesia Agama Pelu, bisa dipanggil Ara. Umur saya 11 tahun. Tujuan saya belajar Python agar bisa mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang Python. Oke, pernah belajar Python nggak sih kamu sebelumnya? Belum. Belum pernah. Oke. Oke, kalau gitu thank you ya guys. Oke, udah perkenalannya udah cukup ya. Aku udah tahu semua. Berarti rata-rata dari kalian adalah pengen banget mendalami pemrograman Python. Ya, dari nol. Kita juga belajar dari nol ya. Jadi disclaimer dulu aja lah. Nggak usah pusing-pusing ya belajar ya. Jadi kita santai-santai aja. Yang penting paham. Oke? Oke, aku di sini mau share screen dulu. Wait. Oh ya, kalian dibuka dulu course-nya ya. Itu udah aku kirim tuh di chat. Course Python-nya. Nih, Python Basic ya. Dibuka dulu ya untuk course-nya ya. Ada yang lupa nggak username sama passwordnya kira-kira? Kalau ada yang lupa, nggak apa-apa kasih tahu Mister ya. Aman ya, berarti ya. Aman ya. Oke. Oke, kita mulai hari ini. Jadi, nah, hari ini kita akan ngomongin tentang kenalan dulu nih sama si Python nih. Python tuh apa sih? Bukan ular ya. Jadi dia bahasa pemrograman, namanya Python. Gitu. Nah, kita kenalan dulu nih Pak, tentang Pak, Python. Ya, kenapa Dimas? aku lupa passwordnya. Aduh, Dimas ya. Bentar-bentar. Coba ya. Wait, wait, wait. Dimas. Wait, wait, wait. Bentar, bentar. Dimas, Dimas, Dimas. Oh, ini dia. Hmm, bentar ya.
Hmm. Hmm. Nah itu udah aku kirim di kamu ya, di Mas ada nggak? Udah ya. Oke, udah dibuka dulu aja. Nah, kita ngomongin dulu deh. Kenapa sih bahasa pemrograman? Kenapa sih kita pilih bahasa pemrograman Python? Misalkan. Nah, kita lihat di sini. Jadi Python itu sebenarnya salah satu bahasa yang paling banyak dipakai loh di seluruh dunia. Ya, contohnya apa sih? Website, game, ada banyak banget lah tentang menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahkan di urutan pertama, no dia. Ya, di bawah itu ada C++, ada Java, ada C, ada C Sharp, PHP, R, JavaScript, Go, Assembly. Ini semua adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya banyak banget ya. Dan basically itu sama kayak kita belajar bahasa asing aja. Kalau kita belajar asing tuh banyak kan? Ada bahasa Inggris, Jepang, terus ada bahasa Prancis, Jerman, segala macam. Nah, tapi intinya tuh sama. Belajarnya apa sih? Subjek, predikat, objek, imbuhan, ya kan? Kalau kita belajar bahasa-bahasa asing kan kayak gitu kan? Konsepnya sama. Yang membedakan adalah tata bahasanya aja. Konsepnya mah sama, ada subjek, predikat, objek. Cuman yang membedakan adalah eh, gaya bahasanya aja yang berbeda. Gitu ya. Nah, Python ini itu banyak banget perkembangannya ya. Jadi dari mulai eh, apa namanya, dari mulai website bahkan sampai game, aplikasi itu rata-rata menggunakan bahasa basicnya tuh Python. Ya sebenarnya sih nggak cuma Python aja ya, dalam bikin aplikasi tuh banyak bisa pakai Python plus C++ ya kan, plus C Sharp misalkan. Nah, seperti itu ya. Tapi pada dasarnya semuanya itu rata-rata yang zaman sekarang itu pakai bahasanya Python. Terus game. Nah, kalau kalian sering main game juga sama ya. Game-game juga itu menggunakan bahasa pemrograman Python juga nih. Hampir rata-rata gitu. Betul, bener ya. Nah, kayak The Sims, World of Tanks, EVO Online, ya. Ini juga menggunakan logika Python. Bahkan kayak GTA 5 mungkin iya pakai Python juga ya, teman-teman. Jadi walaupun dalam satu aplikasi atau satu game itu nggak cuman Python aja sih belajarnya, pakainya gitu kan. Ada banyak banget kayak C++ juga mungkin biasanya dipakai C++, Java itu untuk bikin game juga. Tapi ini adalah salah satunya aja. Oke, mengapa kita memprogram dengan Python? Python digunakan untuk pengotomisasikan proses rutin seperti analisis dan pengolahan pesanah, mengakses laporan dan segala macam. Jadi Python itu juga bisa kita gunakan sebagai kalkulasi. Kalkulasi itu adalah perhitungan ya, teman-teman ya. Perhitungan dalam skala kecil dan perhitungan dalam skala besar. Jadi kalau kalian nih cita-citanya mau jadi programmer, programmer tuh banyak ya. Jadi line up programmer itu nggak cuma satu hal doang. Ada web developer, web developer pun juga ada front end, ada back end, ada full stack ya kan. Terus juga nanti ada mobile aplikasi kayak front end juga, back end juga ada. Bahkan Python ini pun kalau kalian nanti bakal belajar sih mungkin di SMA atau kuliah ya. Itu ada namanya database. Bisa pakai Python? Bisa. Masuknya ke apa? Statistik. Bisa nggak? Bisa. Data analis. Ya. Sistem analis. Itu basicnya kadang pakainya Python. Bahkan kalau kalian tahu machine learning, ada yang pernah dengar machine learning nggak kira-kira di sini? Kayak eye tracking object. Tahu kan? Eye tracking object. Tahu nggak? Ini aku bahasannya agak lumayan sulit nih. Ya, kalau kalian tahu eh, yang biasa kita pakai buat ini deh face unlock, tahu nggak face unlock tahu kan? Deteksi wajah. Nah, itu pakainya apa? Python.
Ya, jadi kita kok bisa sih muka kita dikenalin sama program? Ya, karena kita menggunakan bahasa pemrograman. Itu pakainya Python. Itu nanti mungkin kalau kalian masuknya ke Python Pro 2 deh kalau nggak salah, itu bakal ngebahas tentang machine learning. Contoh lagi kayak Arduino. Nah, kalau kalian tahu robot-robotan tuh, ya, itu pemrogramannya pakai apa? Ya Python basicnya. Kayak Arduino Uno dan lain-lainnya. CCTV. Kok CCTV? Kalian pernah tahu kan CCTV ya? Kok bisa sih CCTV bisa ngikutin pergerakan kita? Atau kalau kalian pernah lihat DJI, ya apa sih kayak drone gitu? Kok nih drone bisa ngikutin kita gerak? Kemana aja kita gerak, dia bisa ngikut. Itu juga pakai tracking dari pemrograman juga. Dan biasanya tuh Python. Jadi makanya Python ini salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang familiar banget teman-teman. Hampir semua lini up atau line up itu pakainya Python gitu. Nah, oke, aku akan coba ngebahas ini deh tentang orientasi. Nah, orientasi teoretis. Ini bahasanya keren banget ya. Teoretis. Apa tuh teoretis? Teoretis tuh ya teori gitu kan. Nah, aku mau nanya sesuatu ke kalian tentang algoritma. Ada yang tahu nggak algoritma itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar algoritma? Kira-kira apa itu algoritma? Ada yang pernah dengar algoritma di sini? Apa Ainun? Pernah. Ayo, apa yang lain? Ajeng, Hopol, Rasya, Handaru, Alfat, Rasya, Aldi, Dimas, algoritma. Nggak ada yang tahu? Algoritma. Oke, aku akan jelasin dulu nih algoritma. Nah, algoritma itu adalah sebuah urutan dari sebuah tindakan. Contohnya apa sih urutan dan dari tindakan? Gini, kalian tahu mie? Tahu ya, mie ya? Tahu nggak? Pernah nggak makan mie? Pernah, Pernah ya? pernah. Mie, cara bikin mie gimana sih? Kasih tahu aku dong. Cara bikin Eh, mie. Ayo, pertama. manasin Oke, apa ya? Rebus air, oke rebus air. rebus Terus, air di Rebus, eh, taruh terus ah, in- taruh mie instannya yang belum matang. ya, rebus air. Terus abis itu masukin mie-nya, ya kan? ya Abis Tunggu masukin sampai mie-nya, matang. apain tuh? masukin minyak, Ah, rebus rebus sampai 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 mendidih, mateng, sampai matang. nggak mendidih, angkat, Terus angkat, lalu tirisin, tuang terus disajiin ke ya. ya Nah, jadi mie. Nah, piring yang tadi itu. kalian yang tadi kalian omongin itu namanya algoritma. Paham? Jadi gini, algoritma itu adalah sebuah urutan atau step by step. Langkah pertama, kita tadi apa? Rebus mie, ya kan? Langkah pertama kita panasin air dulu. Langkah kedua, kita masukin mie-nya. Langkah ketiga, kita ngapain tadi? Kita angkat, kita tiriskan. Langkah keempat, kita sajikan. Langkah kelima, kita kasih bumbu dulu. Ya, kasih bumbu, baru sajikan. Nah, ini namanya adalah urutan. Urutan dari apa? Dari tindakan. Tindakannya apa? Masak mie. Nih, Oke. Nah, berarti algoritma itu sebenarnya udah ada di kehidupan kita tanpa kita sadarin. Kalian ke sekolah, algoritma bukan? Algoritma, apa algoritmanya? Bangun tidur, apa itu? Bangun tidur melek ya kan? Bangun tidur, terus habis itu mandi. Habis mandi, sarapan. Habis sarapan, kita ke sekolah. Algoritma nggak? Algoritma. Gitu. Jadi ada urutan di situ dari sebuah tindakan. Nah, itu algoritma. Implementasi.
atau implementasi itu bahasanya apa ya? Em, Praktek langsungnya di dunia yang digital ini, contohnya adalah kalian tahu masukin username dan password, ya kan? Tahu nggak? Nah, ini di kehidupan nyata secara digitalnya ya. Username password. Sebelum kalian masukin username password, apa yang harus kalian lakuin? Aku mau Eh, ngomongin logika dulu nih. Sebelum masukin username sama password, apa sih yang harus kalian lakuin dulu? Coba. Register. Nice, Ainun. Betul banget. Register. Iya dong. Logikanya gini. Kalau kita nggak register, muncul nggak username-nya? Ada nggak passwordnya? enggak. Nggak ada dong. Makanya kita perlu register. Ini algoritma. Ya, algoritma. Kalau kita mau membuat sebuah akun, ya kita register dulu. Bikin dulu dong akunnya. Username, password. Kalau udah, kirim. Pakai. Gitu. Tindakan ada nggak? Ada dong tindakannya. Buat apa? Ya buat masuk aplikasi. Menggunakan username dan password. Urutannya apa? Ya tadi, register. Daftar dulu, baru jadi akunnya. Nah, gitu ya. Tentang algoritma. Aku sengaja ngomongin langsung ke studi kasus yang nyata, biar kalian paham. Kira-kira contoh lain dari algoritma di kehidupan nyata apa? Sebutin dong, menurut kalian. Ayo, nggak usah malu-malu. Ngomong aja. Sebutin, algoritma apa sih yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari? Kecuali mie sama tadi ke sekolah yang aku jelasin. Ada apa lagi kira-kira? Coba aku tanya siapa ya? Tanya Ajeng deh, Ajeng. Coba kalau Ajeng, algoritma yang di kehidupan nyata, ada apa aja, ada apa aja? Eh, Kira-kira membuat project. membuat project. Iya, oke. Membuat project. Terus ada lagi nggak? Hmm, membuat kreasi. Membuat kreasi. Oke, ya. Betul. Ya. Jadi, pokoknya sebuah urutan, teman-teman ya, dari tindakan. Simpelnya gini deh. Kalian tadi masuk ke Zoom. Itu ada urutannya nggak? Ada tindakan ya? Ada. Urutannya apa? Buka dulu WhatsApp-nya misalkan. Terus buka grupnya. Terus habis itu apa lagi? Kalian klik linknya. Masuk dong ke Zoom-nya. Nah, itu kan ada. Nyalain laptop, nyalain komputer, itu tindakan. Tindakan. Urutan, ya urutan. Ada orang tiba-tiba buka laptop langsung bisa dipakai. Kan enggak. Harus ngapain dulu? Nyalain dulu kan tombol powernya. Atau kita colokin dulu komputer kita ke listrik, baru kita klik tombol powernya. Nah, itu algoritma. Iya, itu algoritma. Gitu. Jadi kalian jangan pusing ya. Keren banget ya namanya algoritma. Padahal aslinya ya kayak gitu. Sebuah urutan dari tindakan. Itu mengenai algoritma, guys. Nah, terus ada lagi yang lain. Tadi kita udah bahas ya. Ada lagi bahasa pemrograman. Nah, ini akan kita bahas. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi dengan mesin. Gini loh. Misalkan kalian ketemu orang bule, bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris, ya kan? Mm-mm. Nah, otomatis kalian harus pakai bahasa apa? Biar orang bulenya paham. Bahasa Inggris. Inggris. bahasa Inggris. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, kalian ngerti nggak dia? Ya enggak lah, Enggak. ya kan? Masa ya kalian ketemu sama orang Thailand pakai bahasa Indonesia, ya nggak ngerti dia. Nah, sama kayak komputer. Komputer itu ada namanya bahasa pemrograman. Oh. Ya, jadi ketika kalau kita mau ngomong sama komputer, itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia kayak kita sekarang nih. Yang ada orang ngeliatin kalian, ini orang kenapa ya ngomong sama komputer pakai bahasa Indonesia, ya kan? Pakainya apa? Iya bahasa pemrograman.
Nah, sekarang udah enak kalian. Kita mau menginputkan sesuatu, tinggal klik. Kita pengen mencari sesuatu, tinggal ketik. Nah, tapi kalian pernah sadar nggak caranya gimana? Isi dari itu semua apa sih? Nah, itu yang dinamakan bahasa pemrograman. Bahkan, teman-teman ya, kata B aja, B nih. Nah, ini aku mau nanya nih ke kalian. Apakah komputer itu mengenali huruf dan angka? Kenal nggak dia? Abjad itu dia kenal nggak komputer? Aku mau nanya nih. Kira-kira komputer tuh mengenali abjad nggak? Gak apa, jawab aja. Ayo, kenapa? Enggak. Gimana Ainun? Enggak. Iya, enggak lah. Komputer itu nggak mengenali abjad, guys. Komputer itu cuma punya dua angka. Nol, satu. Udah, ini doang. Nah, contoh. Ini aku aku kasih contoh deh. Namanya adalah binary. Nah, binary code. Nah, ini. Nah, ini nih yang digunain komputer. Oke, paham ya? Jadi komputer itu cuma bisa menggunakan dua angka, nol, satu. Tapi kok bisa tiba-tiba ada jadi huruf A, jadi huruf B, jadi huruf C? Kok bisa? Ada namanya compiler. Apaan tuh compiler tuh pusing gak tuh? Compiler itu adalah penerjemah, guys. Ya, sama kayak Google Translate. Kita kalau translate bahasa Indonesia ke Inggris kan pakainya Google Translate. Nah, kalau di komputer namanya adalah compiler. Apa yang kita inputkan, apa yang kita keluarkan, dia namanya compiler. Kita menginputkan sesuatu A, komputer akan mengembalikan A. Menggunakan apa? Compiler atau penerjemah. Oke? Ya ini nggak perlu, ini hanya info aja ya teman-teman, just info aja buat kalian. Ya, kalau kalian agak pusing, jangan dipusingin dulu ya. Nanti aja pusingnya. Ini cuman sekedar contoh aja gitu. Itu tentang bahasa pemrograman. Jadi komputer itu sebenarnya nggak tahu huruf itu nggak tahu A B C D E sampai Z itu komputer nggak tahu. Komputer hanya tahu nol sama satu. Udah, itu aja. Tapi kenapa sih bisa? Ya karena ada programmer. Programmer menciptakan akhirnya 0011110100 itu apa? Kayak gitu. Itu ada ilmunya juga ya teman-teman. Jadi nggak cuma asal nyebut aja. Nggak cuma asal ini apa nih 0100110000. Enggak. Jadi ada ilmunya. Nanti kalau aku bahas kepanjangan. Gitu, ada ilmunya. Nanti kalian boleh searching aja di YouTube. eh, Ilmu untuk kode binary. Ada ilmunya. Gitu. Terus kita lanjut lagi ke program. Nah, program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Geraman. Algoritma tadi apa? Algoritma urutan urutan yang dilakukan dengan tindakan. Oke, betul. Urutan yang dilakukan dengan tindakan. Yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Contoh, kita Geraman. tadi bikin mie. Bikin mie itu algoritma. Nah, tapi kita mau kasih tahu nih ke komputer. Woi bro, aku bikin mie. Masa kayak gitu? Nggak mungkin dong. Masa kita ngomong nih sama komputer. Tadi aku bikin mie. Caranya begini loh. Begini, begini, begini. Yang ada kalian, ini orang kenapa lagi ya kan? Komputer nggak paham kayak gitu. Komputer pahamnya pakai bahasa pemrograman. Geraman. Gitu. Jadi cara bikin mie kita kasih tahu menggunakan bahasa pemrograman. Namanya adalah jadilah program. Gitu deh. Agak sulit? Ya, sabar. Jangan Benar. pusing. Nah, di dalam sebuah pemrograman itu pasti ada aturan. Ini aturannya, teman-teman. Jadi, aturan awal ketika kita mau menulis sebuah program adalah perintah pertama itu harus.
ditulis di awal sebuah baris. Jadi urutannya gini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang pertama yang akan dieksekusi, yang akan dipakai. Oke, itu yang pertama. Aturan urutan, nih, berurut. Nah, harus dari atas dulu, baru ke bawah. Nggak bisa dari bawah ke atas. Oke, itu urutan. Nah, yang paling susah adalah aturan ragam kode. Ini paling susah. Baca. Di Python, mengganti huruf kecil, huruf kapital tidak diperbolehkan. Mungkin yang kemarin ikut Roblox mungkin paham ya. Huruf kecil, huruf besar itu sangat-sangat sensitif. Dan di Oh, Python lebih parah lagi. Bahkan koma aja, koma dan spasi aja nih, itu udah salah. Oke, gitu ya. Itu untuk Python ya. Kalau kemarin mungkin kita belajar huruf kecil, huruf besar, misalkan ya. Huruf kecil, huruf besar, ya. Salah nih. Masih bisa kita benerin mungkin kalau pakai bahasa pemrograman yang lain ya. Tapi kalau di Python, koma aja sama spasi, kalian salah, error, gitu ya. Jadi nanti kita akan pahamin, kita akan belajar pelan-pelan ini, biar kalian jago, gitu. Jadi kita akan belajar untuk teliti. Nah, pemrograman harus teliti. Kalau nggak teliti nanti amburadul nanti programnya. Nah, ini ada kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya yang tadi udah kita bahas. Nah, kesimpulannya gini. Python itu adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia dan bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Varietas tugas itu maksudnya untuk berbagai banyak tugas lah ya. Terus tadi program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir adalah untuk menulis program, kita harus mengikuti peraturan-peraturan aturan-aturan umum. umum. Siapa nih? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada, Beneran? ya, Nggak ada pertanyaan? Aman ya? ya, Oke, kalau aman, kita praktek. Kalian udah buka course, teman-teman? Udah. Nah, udah ya. Oke, kita klik nomor 1. Ini karena aku udah kerjain. Karena eh, jangan nyontek lah. Eh, Sekarang kayak gini ya. Udah nih. Oke, kalian boleh buka dulu yang nomor 1 ya, orientasi program. Silahkan. Nah, kita akan coba kerjakan. Oke, aku mau jadi sapi dulu. Nah, udah. Kita kerjain dulu. Nah, oke, kita akan jawab pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, udah dibuka belum semuanya? Sampai sini. Udah. 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 Oke, kalau gitu, tandai apa aja yang bisa digunakan Python. Memprogram logika bisa nggak? Logika permainan? Bisa, bisa. Bisa. Oke. Membuat website bisa nggak? Hmm. Kayak tadi udah aku jelasin. Membuat website bisa nggak? Ayo, bikin website. Dia bisa nggak, guys? Ayo, jawab, jawab. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Memprogram robot. Eh, Bisa nggak? enggak bisa. Yang membuat website nggak bisa. Yakin. Coba kita lihat di sini. Nah, ada website nggak di situ? Ada nggak websitenya?
Ada ini Google, Ya, Google. Iya, YouTube, berarti YouTube. bisa kan? Iya, YouTube juga bisa, website kan itu. Gitu ya. Ya. Kalau memogram robot bisa nggak? Robot. Bisa. Enggak, Mengotomatisasikan proses rutin sebagai contoh kalkulasi tadi perhitungan bisa. 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 Membuat aplikasi internet ya udah pasti bisa dong. Bisa semua berarti. Oke, good. Oke, lanjut lagi. Nama dengan nama Nomor aturan 2. dengan arti. Aduh, kok aku ngelag sih? Oh, Sebentar ya. Lah, ngelag. Kenapa ini? Aduh, tar. Kok ini ngelag? eh, Wait ya, bentar ya. Nah, tadi 1, 2, 3, 4. Kira-kira perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Apa namanya? 1, 2, 3, 4. urutan. Urutan Aturan apa? awal. Aturan awal. Pintar. Terus perintah akan dilaksanakan Ntar. sesuai dengan urutan. Jika mereka ditulis satu di bawah yang lain. Apa tuh maksudnya? Oh, aturan urutan gitu. Bukan. Ya, aturan urutan. Pintar. Nih, huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini maksudnya kemana? Aturan ragam kode. Aturan ragam kode. Oke, good. Oke, pintar. Oke, sekarang kalian ketik. Silakan. Buat Titik teks ngetes tersebut lebih kemampuan cepat. kalian, khususnya tipe-tipuan. Biasanya kalian tuh tipe nih. Ayo, diketik silakan. Ini Maksud? gampang banget ya. Ini diketik. Bisa nggak diketik? Enggak. Pak, Ah, nggak bisa. bisa. Bisa kan, Dimas? Oke. Bisa, Enan. Bisa. Bisa nggak? Iya, bisa. Ya, diketik ya. Jadi, buat biar kalian terbiasa nggak tipe. Ih, kok tipe? Hmm. Butuh share screen nggak? Nggak usah. Nah, Nanti misal bisa cek kok. ketik kan. Ya, tuh. Ketik dulu. Nah, Mana? jadi buat buat ngetes kalian aja. Nggak bisa loh. Nah, nggak bisa diketik. Bisa diketik nggak ini? Coba, coba lihat. Lihat apa? Iya, diketik Ini tuh, Mister. diketik. Ketik pakai keyboard. Oh, pakai keyboard. Emang ngetik pakai apa biasanya? Nah, ini kalian kerja dulu. Oke. Nanti kita akan ngebahas salah satu namanya adalah print. Print dan input. Nah, kalian kerjakan dulu nih. Mah, Ah, Oke, gimana? Susah nggak? Ngetik-ngetik gampang lah ya. Jadi kita ketik-ketik dulu. Sebelum kalian nanti ngetik secara langsung di dalam Python-nya. Nanti cepet lah ngetik gini. Ini banyak banget. Oh, ada lagi nih print. Jadi ini satu full ya.
print-print semua nih, ngetik semua. Nah, nanti tanda petik juga berpengaruh, huruf kecil, huruf besar itu berpengaruh juga. Jadi kalian ketik-ketik dulu aja. Salah. Ada yang ngebug nggak? Nggak ada yang ngebug kan? Aman kan? Tepatnya eh Algonovanya ngebug. Kalau ada kendala kasih tahu ya. Kak, Ya, ini Bang. tuh ini yang bintang satu ya, print itu terus ke pinknya semuanya. yang ini bukan. Dan ya di Kenapa bagian tuh? di Di bagian bagian apa? Yang mana? Coba. yang ini pink. Seharusnya kan yang di sininya itu warna lain ya. Coba. Print. Oh, kamu ada yang salah berarti. Lihat huruf S-nya. Huruf S-nya itu huruf besar loh. Enggak, Huruf S itu huruf besar. enggak, Kamu nggak besar hurufnya. enggak. Oh, salah berarti. Ini huruf besar Oh, S-nya tuh. Kalau kamu oke. huruf kecil salah tuh. Kayak gitu, pink. Itu ya. Ini ada huruf besar, huruf kecil tuh. Punya aku ngelain. Punya kamu kenapa aja Ngelain. Gak bisa nge-like? dihapus. Ya, Coba share screen. bentar. Kakak lihat. Coba. Ini. Nggak bisa dihapus ya? Enggak. Di relock aja coba, Jeng. Caranya. Ini nih, yang aku lingkarin ada nggak di kamu? Nah Ini. ya di refresh dulu aja. Ya bisa. Nah ya udah. Masih. Oke, aman. Oke, yang lain? Apakah ada kendala? Kak, yang punya Silahkan. aku nggak bisa diketik ini Kak. Di refresh coba. Oke, oke, sebentar. Kalau ya biasanya emang kadang kayak gitu ngebug kayak gitu. Makanya kan tadi aku bilang kalau ngebug kasih tahu. Jadi kalau ngebug di refresh aja dulu ya. Tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Oke, pinter nih daripada ini nih. Handaru, mana Handaru? Handaru, Ya, mana Handaru? Loh, Handaru kok nggak ada? Handaru ada? Nggak ada Handaru. Wah, Handaru kemana? Hilang. Oke, silakan ya. Aku checklist dulu nih. Kak, Teman-teman. Yo, bingung, bingung. apa yang bingung? Ini. Enggak, tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Lupa aku. Aku Oh, sebentar. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau sudah ini cuman tinggal di checklist dulu di run doang kok tuh di run nanti dia udah selesai. Ya, kalau yang ini ya teman-teman ya. Kayak gitu.
Nah, terus di nomor, nah, yang ini kalian baca deh. Tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Tadi algoritma itu apa? Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Oke, pintar. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Sebentar ya. Nah, pertama, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Kira-kira betul? Tidak. Enggak. Betul. Betul dong. Ya. Kan Oh, tandai pernyataan yang benar. Yang benar. Nah, pelaku dari algoritma tidak tahu cara mendebak atau berimajinasi. Iya, emang nggak bisa diimajinasikan. Algoritma itu adalah suatu hal yang mutlak. Sama kayak matematika. Mutlak. Jadi nggak bisa sembarangan kayak kita berimajinasi kalau bikin mie itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Enggak. Ya kalian harus coba. Bener nggak? Harus coba langsung. Nah, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu, tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. ya, Ya, betul. Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Benar nggak? benar. Benar. Algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman nggak? Enggak, Enggak dong. Ya, ditulis pakai kertas juga bisa. Pelaku algoritma hanya bisa suatu program yang spesial. Benar nggak? benar. Enggak dong. Enggak dong. Kan pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Enggak. Bahkan kalau program yang biasa-biasa aja juga bisa. Gitu. Nah, terakhir. Algoritma dan program adalah satu dan sama. Benar nggak? Enggak. Enggak dong. Algoritma apa tadi? Urutan. Algoritma urutan. Kalau program? Nah, ayo. Urutan. Program, ayo. Kalau program tadi apa program? Program kan simpelnya suatu algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman, ya kan? Nah, udah. Bener. Jadi jawabannya tiga aja. Pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak. Tindakan dilaksanakan dengan urutan. Algoritma adalah suatu urutan dari tindakan untuk meraih tujuan. Gitu, teman-teman. Oke. Itu ya untuk yang tadi ya. Nah, yang terakhir nih gampang. Tandai pernyataan yang benar tentang program dari level sebelumnya. Maksudnya level sebelumnya itu yang mana ya? Nah, yang ini. Yang ini. Kak, Wih, keren Aldi. Iya, Dimas. aku udah selesai itu ya. Oh, udah, mantap-mantap. Good, keren. Suka nih aku. Oke, aku bahas ini dulu ya. Nah, program tersebut mencetak kata-kata yang ditulis dalam tanda kurung. Bener nggak? Bener dong. Ya kan? Ya, Benar. Program ini melakukan tiga tindakan. Bener nggak? Tiga tindakan. Eits. Satu, benar. dua, tiga. Bener nggak? Bener Benar. dong. Benar. Kata print digunakan untuk pencetak kata-kata. Betul nggak? Hmm, Betul. Betul betul. dong. Ya, kok print. Simpel gini. Print. Printer. Tahu printer kan? Tahu. Tahu. Printer buat apa? Buat mencetak. Nah, program ini berjalan tanpa henti. Bener nggak? Enggak. Enggak Benar. dong. Puyeng kalau nggak berhenti mah capek. Gitu. Dah, jadi tiga doang. Kecuali yang tadi. Yang program ini berjalan tanpa henti ya. Oke, pinter-pinter semua. Aku suka nih sama kalian. Keren, 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 keren. Ya. Nah, ada yang belum? Coba aku cek dulu ya. Wih, udah semua ya. Ajeng, Ajeng ada kesulitan gak, Ajeng?
Ada kesulitan, Ajeng? Mana? Ini tadi itu apa ya? Yang mana? Oh, yang ini ya. Yang Betul. akhir. Oh, ini. Dua Tadi itu terakhir. ini. Cuman ada 3 doang. Yang Kecuali yang... Nah, ini enggak. Oke, Ajeng. eh, pelaku dari algoritma. Ya, kecuali algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman. Kalau misalkan algoritma itu harus ditulis pakai bahasa pemrograman, terus kenapa ada tutorial bikin mie rebus? Iya kan? Kenapa ada tutorial bikin kopi? Nah, gitu maksudnya. Itu ya, Ajeng ya. Oke, bisa. Ini udah. Oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke yang paling sulit, yaitu adalah nomor 2, data output. Ini nggak sulit sih, deh. Ini udah aku kerjain ya. Nanti kalian nggak paham. Bentar-bentar ya. Nah, data output. Oke, tandai bagian dari kode yang bebas dari error. Yang mana kira-kira? Nah, ayo. Kalau kalian bingung, silakan. Kalian coba, kalian copy paste aja. Nah, ini aku akan coba bahas ya. Nah, caranya gini guys. Jadi, tadi kan kita punya ini ya. Punya, apa sih, nomor berapa tadi itu? Nah, ini kan. Nah, kita punya ini. Kalian coba aja. Kalau aku yang ini, aku copy. Kira-kira bener nggak ya? Nah, coba play. Oh, ternyata bener. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke kalian. Jadi, dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya tipe data. Namanya tipe data. Nah, di sini kalian perhatikan. Perhatikan banget banget. Please. Karena ini susah banget. Python. Ada desimal. Ada angka. Nah, kalau sifatnya itu adalah simbol, terus ada angka, ada abjad, ada lain-lain lah. Ibaratnya apa aja itu namanya adalah string. Minggu depan kita akan bahas ini. Namanya adalah string. Apa aja, mau itu simbol, angka, abjad, string. Wajib hukumnya pakai tanda petik. Oke? Paham? Pakai tanda petik. Setelah tanda petik, kasih koma. Kalau misalkan mau ada tambahan lagi. Jadi setelah string kalian habis atau teks kalian selesai, tambahin koma. Di sini ada 1,1.0. 1.0. 1.0 itu adalah desimal. Dalam pemrograman, desimal itu nggak boleh ditulis seperti ini. Ini salah. Kalau 1,0 artinya 1 dan 0. Tapi harus pakai 1.0. Oke? Jadi kalau desimal itu nggak boleh pakai koma. Salah. Harus pakai titik. Seperti ini contoh. Titik. Oke ya. Lanjut. Koma. Koma ini artinya adalah pembeda ya. Pembeda. Jadi Python koma 1,1.0. Tapi koma ini nggak akan ditulis di dalam sini. Tuh. Nah, kira-kira kalau aku mau nulis koma, caranya gimana? Ada yang tahu? Perhatiin deh, koma ini nggak akan ditulis tuh. Koma, koma, koma. Nggak ada di sini. Kira-kira kalau aku mau pakai tanda koma, aku nulisnya di mana? Ayo, nulisnya di dalam tanda petik. Dalam tanda petik, guys. Jadi kalau mau nulis koma, harus di dalam tanda petik. Contoh nih, aku tulis koma. Koma, 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 koma. Aku play. Tuh kan? Koma, 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 koma. Gitu. Jadi nulisnya tuh harus dalam tanda petik. Kalau mau menulis gaya bebas. Gaya bebas itu maksudnya ya abjad, simbol ya, terus ya koma-komaan, persen segala macem lah dalam tanda petik.
Nah, tapi kalau angka itu nggak perlu pakai tanda petik. Mau angkanya berapapun, terus aja. Nggak masalah tuh. Kecuali ada abjad kayak gini. Aku play, dia error. Oke? Oke ya. Ini gimana nih? Agak pusing nggak? Coba pahami dulu. Apa-apa yang ada dalam tanda petik itu boleh diketik. Dan koma itu ketika kita mau menggunakan desimal itu tidak diperbolehkan. Tapi harus menggunakan titik. 2,5 harus 2,5. Dan angka itu boleh langsung angka. Tapi nggak boleh ada kayak gini. Salah. Kalau mau kayak gini, kita kasih apa? Aku menulis 19 AB. Biar dia benar harus kasih apa, teman-teman? Koma. Hmm, kok koma? Salah, salah. Ayo, ayo, coba dipahamin lagi. Ini lumayan rumit nih. 19 AB. Nih, contoh. Aku hapus. Set. Oh, ini nggak bisa langsung semuanya ya? Hmm. Aku menulis 19 AB misalkan. Aku play. Error. Harus pakai apa? Pakai tanda Titik. petik. Petik, titik. Tanda petik dua-duanya. Nah, apa aku play? Boom, dia bisa. Gitu ya. Jadi, kalau mau menulis apapun itu harus pakai tanda petik. Kecuali selain abjad. Selain abjad. Kecuali angka. Kalau angka, nggak apa-apa. Misalkan koma. Angka berapa? Angka doang nih. Aku play. Tuh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu ya. Berarti untuk soal yang ini, jawabannya yang mana aja? Kira-kira. Yang error, yang error. Yang Hmm. pertama. Yang mana? Yang error. Yang bebas dari error. Yang A, oke, terus. Oke. Ada lagi? Yang itu yang A, B, C, D. yang Dua keempat. doang? Kayaknya. Ya cuma dua aja. Dua aja dong. Kalau yang ini, salah. Pakai tanda kayak gini salah. Oke. Yang ini, nggak ada string. Tadi kan kita udah bahas kan, barusan ya? Salah. Yang ini, nggak ada tanda kurung. Salah. Gimana? Ainun jangan pusing, oke? Enggak, ngantuk aja. Mantap. Oke ya. Paham ya? Nah, jawabannya ini ya, teman-teman ya. Nah, dah, ketik lagi deh. Ini kita banyak ngetik dah. Kok nggak bisa diketik? Kita kebanyakan ngetik nih. Ketik dulu, ketik. Nah, ketik ketik dulu ya, teman-teman ya. Silakan ketik dulu aja. Nanti aku akan jelasin lagi. Di nomor 3 nih. Oke. Handaru. Handaru mana? Ada Handaru. Dari mana di Handaru? Ada Keluar ya? apa? Tadi kamu keluar ya? Iya, tadi mati lampu. Oh, alah, ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi aku ngejelasin paham nggak? Paham? Paham ya? Kalau nggak paham, nggak apa-apa tanya aja yang lain. Oke? Oke, Mister. Oke, oke. Nah, kalau udah diketik-ketik,
Kita lanjut lagi di sini nih, nomor 3 ya. Kalau udah ketik-ketik, lanjut lagi. Oh, kita cepet banget ya. Kak, 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 Ya, Rasya. yang nomor satu itu satu satu sama empat kan jawabannya? Yang ini. Iya. Enggak, dua, dua. Yang ini sama yang ini. Oh, oke. Ini nomor 3 ngapain, Mister? Oke, ntar aku jelasin. Benarkan error dari sintaks di program tersebut. Males banget. Nah, kalau yang ini teman-teman, perhatikan. Tadi aku udah bahas loh. Kira-kira menurut kalian kurang apa sih? Kalau yang baris pertama, harus pakai apa nih kira-kira? Tanda petik. Tanda petik. Pintel, hopol, good, tanda petik, cakep. Tambahin tanda petik. Nah, oke. Betul. Kalau yang nomor 2, baris kedua, apa tuh? Ini aku kepencet ya. Nah, yang baris kedua, apa nih? Kurung sih apa ya? Tanda kurung di mana di sini? Iya kak. Oke, terus tutup. Terus apa lagi? Tanda petik. Tanda petik. Ih, pintar. Kita play. Oke, bisa ya. Tapi, bentar deh. Aduh, aku batuk. Nah, tapi kalau misal ini harus di aku ini nggak sih? Aku checklist nggak sih? Aku lupa deh. Nah, sampai sini benar nggak? Kira-kira pas di play, di checklist ya. Di play habis itu di checklist. Nah, kayak gitu. Kalau udah hijau, tandanya udah benar. Jadi benar tadi kata Hopol, tadi kita cuman kurang petik sama tanda kurung. Jangan sampai lupa. Kalau kita mau mencetak atau ngeprint, harus menggunakan tanda kurung. Setelah print, print tanda kurung, baru kasih tanda petik. Seperti itu. Kak, Ya, ini gimana cara ngeceknya? Oh, udah. Oke. Yang nomor 3, Oh, jadi udah. di play, terus di checklist. Oke. Kak, kak, Yang lain gimana coba? kak, Ya, kenapa? saya yang nomor satu masih belum bisa, Kak. Rahasia nomor 1, bentar aku cek dulu. Benarkan masalah di program doang. Oh, ini salah Rahasia. Dia nggak ada kayak gini, salah. Ini udah benar. Satu lagi yang ini nih. Nah, ini sama ini. Ini salah ya, Rahasia. Kenapa bisa salah? Tadi kok aku bener sih. Salah ya. Karena ini nggak ada petiknya tuh. Salah. Itu ya Rahasia ya. Ya, Nah, gitu. Oke, nomor 3 benar semuanya. Handaru, Muhammad Rasya. ya, ya benar. Handaru udah coba aku lihat ya. Oke. Muhammad Rasya ada kendala nggak? Nomor 3. Nggak tahu benernya Tar. Kayak gimana? Aldi, ada apa Aldi? Nah, nih Muhammad Rasya, lihat. Petik Aku sama tanda kurungnya tuh. Kenapa Aldi? aku bingung nomor 6. Nomor 6. Buset, kamu udah nomor 6 aja ya. Tadu ya, sabar ya. Oke. Oke. Kamu udah langsung nomor 6 aja, cepet banget. Pinter banget, ke pinter.
Good, good, tapi bagus, bagus. Bentar ya. Jadi kalau nomor 3 itu tanda kurung sama tanda petik, guys. Ya. Nah, Nomor kalau 4, nomor empat, nah ini nih. Salah satu hal yang harus banget kalian pahamin adalah nggak boleh ada yang namanya salah, walaupun itu hanya spasi. Ini ada spasi banyak. Ini salah. Python nggak bisa kayak gini. Nggak suka kayak gini. Harus rapih. Hapus printnya. Printnya dihapus. Spasinya dihapus. Tuh. Nah, dihapus-hapusin. Kayak gini. Jadi kalian salah spasi aja, kena spasi satu kali aja. Itu kalau itu salah. Nah, checklist. bentar. Oke, bener kan? Gitu. Jadi ya, Python itu sensitif ya, teman-teman ya. Salah dikit, ya salah. Oke, nomor 5. Gimana tuh? Bentar, Mister. Oke, boleh. Nomor 5. Ya, nomor 5. Hello World. Tulis. Ini nggak ngerti. Ayo, coba. Tadi kita udah belajar tuh menggunakan gimana Aku cara hanya, cetaknya. aku hanya tulis Hello World aja. Astagfirullah. Nah, cara nulisnya tadi gimana teman-teman? Ayo, ada yang mau kasih tahu nggak? Bantuin Mister, coba. Jadi ke toilet jadi ke Ayo, ada yang bisa bantuin Mister? Teman-teman nomor 5. Print, print, Oke, buka print. kurung, Oke, tanda kutip, tanda kutip. baru tulis Apa? hello world. Nah, hello world kalian perhatiin ya, guys. Penulisannya. H-nya besar ya. Hello, koma, W-nya kecil. Perhatikan. Kalau enggak, salah. World. Oh, Nah, kayak gitu. Jadi harus perhatikan. Susah nih. Penulisan aja kalian kalau salah ya salah. Nggak akan bener. Oke ya. Bisa? Yang lain? Rasya? lihat dong. Ajeng? Dimas? Ya, Misalnya kenapa? nomor 6 gimana? Nomor 6. Oh, nih tadi Aldi juga nanya nih. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6. Perhatikan. Di sini berarti satu. Ya kan? Satu doang kan? Satu baris. Berarti kita pakai print cuman satu baris doang. Pahamin itu. Oke? Ya udah. Print aja. Print. Dengan kurung. Titik 2. Jumlah. Perhatikan tulisannya. Jumlah. J-nya besar. Tuh. Gaji karyawan. Titik 2. Perhatikan titik 2. Nggak pakai spasi ya kan? Titik 2 spasi. Nah, ini adalah hasil dari soal. Baca soalnya. Seorang akuntan pro tim membutuhkan bantuan. Mereka harus menghitung. Satu karyawan dari departemen menjual sebanyak 13.50 dolar. Ada 12 karyawan. Baca. Tuliskan program jumlah gaji karyawan. Berarti 13.50 kalau ada 12 karyawan diapain tuh, teman-teman? Aku salah di sini. Ya, ini kalian kayak tadi ya, pakai koma ya. Pakai koma, baru kalian tulis 13.50
Terus diapain Oke. guys? Dikali Hmm. ditambah Hmm. Dikali 1350. Pinter. Dikali berapa? kali dikali 12. Pinter, Handaru. Bagus. Dikali 12. Bener? Kita play. Nih, Oke. Nah, oke. Ini udah bener ya. 13, 5. Oh, ini aku kurang kena spasi. Nah, di play terus di checklist. Kenapa Mister, dia nggak mau checklist? Oh, ini ada ini. Kenapa, Ainun? boleh lihat yang nomor 5 gak? Bentar. Nah, oke. Ya, nomor 5. Nomor 5 gini dong ya, Ainun. Ini aku kasih jelas ya. Lihat aja. Nomor ini, print. Gini kan, di hello world. Ya kan? Gitu. Lihat penulisannya, teman-teman. Pantesan Nah, aku salah. nah, tulisannya lihat. Nah, kalau jumlah kalian, kalian lihat ya. Kalau ketika kalian play, kalian checklist nggak muncul hijau kayak gini. Lihat ininya. Jumlah gaji karyawan titik dua langsung tanda petik. Nggak pakai spasi ya. Nah, koma baru kalian spasikan. Tuh, koma, spasi, Salah, 1350 kali Mister. 12. Kok aku nggak bisa lanjut ke nomor 6 ya? Oke, baik. Mister, nggak jadi. Sebentar. Ainun share screen. Tadi siapa Ajeng ya? Nah, Ya, share screen. Silakan. Oke. Kan Kalian udah pusing nggak nih, sih? betul nih. Pusing ya? Bentar ya. Aku cek satu-satu. Hello World. Bener nggak tuh Ainun? Ya ikut punya kakak aja lah. Aku. Hello. Di checklist bisa nggak di checklist, Ainun? Nah, ini salah. Hello World. WORLD petik. Hanya H besar Ainun. Ya iya kan H besar. Hanya H besar nggak? H besar ya. Sebentar. Kayaknya ada yang. Bentar ya. Ainun. Hello. Ainun. Itu ada yang salah. Kamu. Komanya mana? Komanya Ainun. Astagfirullah. Coba koma spasi. Spasi dulu dong. Kan ini kan spasi. Nah, dah. Coba Ajeng. Ajeng juga sama. Alhamdulillah. Coba lihat di sini Ajeng. nah, Klik dulu ininya yang soal. Nah, ini kan he. Ini H. Hello itu oh, halo. Nah, di sini ada koma. Pantes. Nah, pinter. Coba. Nah, oh, enggak. Print Nah, tadi tuh yang gaji karyawan tuh. Apa nih? Udah bisa ya? jum- Alfat ya? Oke, Alfat. jumlah Nah, kalau yang tadi nomor 6 tadi gimana tuh? Ah, kapus lagi. Print. Tulis dulu jumlah gaji karyawan. Jadi ini harus kalian perhatikan dulu ya. Soalnya 1350 dikali 12. Nah, kayak gini. mana tuh? Ini nyontek, nggak boleh. Di Ini mau nyontek. nyontek deh. Aku Nah, kayak kan gitu ya, emang guys ya. tukang nyontek. Jadi aku ngasih tahu untuk antara soal sama sama jawaban sama codingan harus sama. Bener nggak nih, Mister? Takut salah lagi aku. Bad input. Ya jangan takut. Udah salah kok. Miss, coba lihat nomor 4, Miss. Nomor 4.
Ya, Kalau nomor 4 ininya Mister. dihapus ya, rahasia. ya. Jadi sejajar tuh. Kayak gitu doang. Mister. Oi. Hmm, mau nyontek. Sini, share screen. Nggak boleh. Sini, kakak ajarin aja. Sini, share Mau screen. nyontek ah. Ainur, Bener? kurungnya mana? Hmm. Komanya Dah. mana di sini komanya? Kan udah kan Oh. udah beda tuh, beda. Ya kan? Angka sama itu. Nah, coba play checklist. Nah, gitu. Oke? Harus harus teliti. Ajeng bisa Ajeng? Bisa. Oke. Aduh. Oke, kalau gitu. Lanjut lagi nih. Oke, yang ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Nomor yang bintang-bintang ini nih. Pilihlah versi yang Mister nomor benar 9 dari gimana? Mister nomor Oke. 9 gimana? print Oke, volume nanti ya dari nomor 9 ya. media saat Oke. ini. Ini dulu nih. Ini yang mana jawabannya? B dan D. Apa? Yang B dan D. Nggak ada, ini cuma satu doang jawabannya tuh. Iya. Satu. Lah kok aku Itu jawabnya yang satu. B, Yang B, B, yang ini nih. B, Yakin? B. Yang B ya? Yakin? Enggak. Tetot. Etot. Bukan. Salah D, D, D. Ayo, D, D, apalagi yang D, D. Dia Yang D enggak. D, ya. D. Bener Ainun, parah, parah Aldi, parah. Aku Bener aku yang D. salah loh. Lihat, hasilnya berapa? 24, 80. 100 dikurang 80. Berapa? Hanya besar Kaliin itu. tuh. Ya, kayak gitu. Ainun. Umur. Perhitungan, perhitungan. Ah, Nah, ini. kalian perhatikan juga di sini ya. Benci banget. Kalau ada soal satu dan dua baris kayak gini, berarti kita perlu berapa print? Print. Perlu Dua. dua, dua print, gitu ya, paham ya? Print. Gitu. Petik. Oke, nih tadi nih kita Apa? bahas yang ini deh. Oke, Harga kita bahas yang sewa. ini. Harga sewa nih ya. Ini gampang guys, gampang banget nih. Agak Oke, agak nggak ngerti sih. lihat soalnya, lihat soalnya. Coba. Ada dua baris. Tadi aku bilang menggunakan berapa print? Dua. Ya udah dua. Print satu untuk apa? Untuk harga sewa. Harga sewa. Harga Bagi. harga sewa. Satu lagi, satu lagi print bawahnya. Nah, ini rumusnya nih. Perhatikan, baca soalnya baik-baik. Sang Kalau angkutan sekali lagi meminta bantuan. Roti membayar $85.000 untuk menyewa kantor. Pemilik kantor belakangan ini mengumumkan harga sewa naik 10%. nah, Udah. oke. Ini sebenarnya ini tadi ada yang SD ya. Siapa yang SD? Aku lupa deh yang Iya, kelas 5. sabar dulu, Ge. Ada yang SD siapa tadi? Yang kelas 5? Lupa aku. Handaru ya? Kelas 5 Iya. tadi siapa ya? Ya, kamu kelas 5 ya? Ya ke semua mau 6. Oke. Oke, ini sebenarnya soal ini tuh buat SMP kelas atas tau. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Biar paham juga. Ini sebenarnya soal-soal buat SMP. Tapi nggak apa. Oke, Gak apa-apa, belajar aja. ya ini buat SMP sebenarnya. Oke, di sini ya kita jawab pertanyaannya dulu guys. Bentar. Kok ini saya nggak bisa lanjut dari Yang 5 ke 6? 5 ke 6 coba aku cek punya Rasya. 5 ke 6 Rasya. Bentar ya. Oh, Rasya, spasinya nggak ada. W-nya huruf kecil ya. Oh iya, iya. Kan sesuai soal tuh. Ini juga jangan pakai spasi nih printnya. Gitu ya. Oh, nah. Oke.
Ah, nggak ngerti. Lanjut. Oke ya. Tadi sampai mana tuh kita tadi? Sampai Solo kali ya? Yang bau, Oke. yang itu. Ah, ini nih harga sewa. Gas Nah, sewa. kalian bisa perhatikan dari urutan ininya ya. Nah, harganya tadi berapa? 85.000. 85 Wih, dolar. nggak usah, jangan pakai dolar. Kalau pakai dolar error. Oke? Karena dolar itu apa? Enggak, siapa, Dolar itu simbol, Ainun. Kalau pakai simbol error. ya siapa delapan yang puluh mau lima pakai ribu. Ya, kali. 85.000 ini ada 10%. 10% kalau kita jadikan desimal nilainya berapa? Ada yang tahu? Desimal Ya, nol sepuluh koma persen. satu 1, Pintar Hopol. Desimal adalah 0,1. nggak Kenapa? nggak 10 per pintar. 100 dibagi. 1 bagi 10 berapa? Hasilnya 0,1. Kayak gitu ya. Ini makanya Ya, aku bilang nih buat SMP sebenarnya. aku nggak Jadi 10 per pintar. 100 coret 1/10. 1/10 dibagi. 1 bagi 10 Enggak. hasilnya 0,1. Nah, berarti kalau kita mau menghitung persentase adalah 85.000 dikali. Nah, dikali 0,1. Karena kan 0,1 tuh 0,1 ya. Baru, ini baru kita hitung persentasenya ya. Belum hasil akhirnya. Nah, kalau mau hitung hasil akhir, 85.000 dikali 0,1 ditambah Asik. harga harganya. Berapa harganya? 85 85.000. ribu. Play checklist. Sabar. Pusing. Kalian pusing nggak? Pusing nggak? Enggak. Nggak pusing. Oke, bagus ya. Awas aja Udah kalau biasa. pusing. Mister itu yang nomor 6 kayak Ya kenapa? Rasya? nomor 6 kayak gimana itu? Nomor 6. Coba aku cek punya kamu nomor 6. Nomor 6 punya Rasya bentar ya. Rasya. Ada yang salah juga ya? Oh, ini sama-sama Rasya salah nih. Rasya Akila. Kamu Rasya atas ya. No, 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 no. Di luar ya. Di luar dari petik ya. Jadi 1350. Nah, kali itu kalau di dalam pemrograman atau dalam komputer itu pakai tanda bintang. Kali 12. Gitu ya. Jadi jumlah gaji karyawan petik, petiknya di sini kan. Terus koma, koma, spasi baru 1350 kali 12. Ya. Gitu ya. Mana? Emang agak rumit ya. Jadi kalian harus pintar Agak. perhitungan nih. Mana? Jangan sampai nggak bisa. Yang ini bisa nggak? Yang harga sewa tadi. Lanjut. Bisa. Lanjut. Oh, kita udah lewat lewat 5 menit ya. Oke, udah bisa ya. Oke, lagi. Dua soal lagi nih. Nah, kalau yang ini gampang. Print. Pakai print. Berarti aja satu doang kan printnya ya. Ya. Print Harus harus. menyediakan. Kak, Ya, Dimas. nomor bintang 2 agak kok nggak bisa ya? Mana Dimas coba. Aku cek dulu ya. Masih nggak bisa. Sabar, Aldi. Ini Aldi pinter juga nih. Sabar ya. Dimas, 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 Dimas. Nama kamu mana Dimas? Oh iya, kamu kan bukan kelas ini ya, lupa lupa. Nomor berapa? 5. Coba di share screen Dimas.
Coba share screen kakak lihat. Nah, coba buka. Lihat soalnya. Pakai tanda apa tuh? Tanda apa nih? Titik dua. Oh Dah, iya. nggak bisa juga. Dah. Oke, gitu ya. Iya. Harus teliti. Oke, kita lanjut dulu deh. Ya ini aku buru-buru nih. Udah malam soalnya ntar kalian kesiangan lagi. Besok libur ya? Besok hari Minggu. Iya, iya lupa lupa. Nah, kalau kayak gini berarti sama kayak nomor berapa tadi tuh? Yang tadi ya, yang harga sewa ya. Harga Iya. sewa. Yang gaji. Ini kasih koma. Nah, ayo dibaca dulu soalnya coba. Siapa yang mau baca? Para Aduh, baca baca. karyawan dari Para karyawan dari Departemen Perkembangan mengajukan pembelian komputer dan komponen untuk mereka. 6 laptop dengan harga per laptop 55,480 dolar. 3 monitor dengan harga per monitor 21,830 dolar. 11 mouse komputer dengan harga per mouse 411 dolar. 5 keyboard dengan harga per keyboard 290 dolar. Udah, malas baca lagi. Oke. Oke. Ayo. Nah, soal kita harus berurutan. 6 laptop 55,480. Komanya jangan dihitung ya. Karena apa? Ya karena nggak baik. Kalau kita hitung koma 44 55,480 sama 55.480 beda kan? Beda ya. Ya, Aldi kenapa? Ya kenapa Aldi? Sorry. Tadi Nomor 9 belum selesai. satu pertemuan tujuh Nomor delapan. 9 belum selesai. Yang ini kan yang Mister lagi bahas bukan? Yang ini ya. Ya, Nah, oke kita bahas sekarang. eh, enggak, Oh, kamu enggak. yang terakhir, Yang nomor terakhir. sebelumnya. Enggak, sebelumnya. Oh, yang ini. Ya, itu. Coba share screen sini. Mister jelasin. Enggak. Mana? Ini kita nggak apa-apa ya, agak telat sedikit ya teman-teman ya, dari setengah 9. Biar kalian selesai dulu. Habis ini kita selesai deh, bahas satu soal ya. Ajeng, jauh banget Ajeng. Ini. Nah, oke, semangat, semangat. Coba ntar aku cek dulu. Oke, nah. 0,1 salah ya. Tapi adalah 0,1. Ayo. Koma tidak akan dibahas, tidak akan kepake di dalam desimal kalau di pemrograman. Jadi harus 0,1. Nah, ini juga salah. Nggak ada titik. Langsung aja 85.000 gitu. Bukan beda kan sih lah. Langsung aja 85.000. Ya. Nah, ini juga 85.000. Bukan 80 doang. 85.000. Apa nih, Mbak?
Nah, sip. Bener kan? Mhm. Mantap. Oke. Oke, satu lagi deh. Kita bahas yang ini ya, satu ya. Habis itu kita udahan ya. Udah lewat jam nih. Oke, lanjut dulu. Mister kalau pemrograman tuh Mister suka soalnya. Jadi nggak apa-apa lama. Nah, menyediakan titik dua, koma, pasti. Nah, lihat. 6 laptop. Berarti 6 harga per laptop. Nanti ujung-ujungnya diapain tuh? Hasil hitungan. Berarti dijumlahkan semuanya. Berarti dari semua ini nanti akan dijumlahkan. 6 laptop satunya harganya 55.000 misalkan. Nah, berarti kita kali ya. Di 6 dikali 55.480 ya. Ditambah 3. Kalian ngitungnya harus ngikutin ini ya. 6 ini harus ngikutin harus sama. Jangan 55.480 dikali 6 itu salah. Ngikutin aja ikutin. Terus 3 laptop dikali 3 monitor dikali 21.830. 21.830 ditambah 11 dikali 411 ditambah lagi 5 dikali 290 dikali mana kali dikali 290 selesai. Dah, terakhir ini ya, teman-teman ya. Nanti yang nomor bintang terakhir kalian kerjakan di rumah sendiri. Oke? Mister, yang Oi, yang sebelumnya itu yang sebelumnya. yang sebelumnya. Mm-mm. Wait. Rahasia ketinggalan, Mister. Oke, rahasia. Gak apa-apa. Rahasia nih ya. Gak apa-apa. Emang agak susah ya rahasia ya. Lanjut Diam ini. aja. Udah Lagian lanjut. juga, lagian ini nomor terakhir juga. Enggak lah, nggak mau. Terakhir biar kamu aja yang ngerjain. Ada yang Biar gak bisa. paham. Biar Jadi di biar rumah bisa. sekalian. Enggak. Mister nggak mau. Biar kamu bisa. Ah, Kalau tadi kan, Mister kan pengen aku kalian tuh tidak coba sendiri. bisa. Aku tidak Oke, nah bisa. ini. Ini benar. Nah, 80-nya itu 85.000 ya. Rahasia. Oke? Ini aku share screen siapa ya? Oh, rahasia. Ya, 85.000 itu rahasia. Udah Ya, itu dong. Udah. Nih, terakhir. bentar aku mau salin. Oke. Sih nggak bisa, Mister. Masih nggak bisa. Coba share screen. Rahasia. Sebentar. Nah, kalian paham? Bisa ya? Oke. Aku mau closingan dulu ya habis ini nih. Ainun pusing nggak Ainun? Banget. Kak, aku belum yang bintang 3. Ini tanda petik nih. Tadi dulu ya, Dimas. Tanda petik. Dimas share screen aja, share screen. Nah, itu kurang tanda petik tuh. Oke, Dimas. Dimas yang mana Dimas? Oh, yang ini. 6 kali 5. Hmm. Ya udah kamu terusin aja. Terusin. 6 kali 5 5. Kok dikali benar 5 5 4 80. Lagi 3 kali berapa? 21830 ya kan? Ditambah berapa? 11 4 11 kayak gitu. Bima Dimas.
Ngerti ya? Iya. Oke. Eh, eh, tambah. Oh iya benar kali. 4 11. Tadi dulu deh. 3 kali 2 18 30. Ditambah 11 dong. Kok ini 4 11? Nah, tambah 11 dikali 4 11 gitu. Nah, 4 11 terus. Tambah lagi berapa tuh keyboard? 5. Nah, dikali 290. Dah, tutup kurung. Dah, bener tuh. Coba kasih paham. Nah, Dah. asik. Dah. Oke guys, ada lagi yang belum bisa? Aku belum bisa. Boleh share screen aja, gas lah. Ayo. Share screen sini. Yang belum bisa share screen aja ya, daripada kalian susah tidur ntar Ini kepikiran. apa yang salah? Oke, coba dibuka soalnya mana? Nih, soalnya dibuka Yang dong. ini. Soalnya dibuka. Coba, aku lihat dulu nih. Oh. Nah, menyediakan. Kaknya 1. Ah, Nah, pintar. Coba play. Tadi dulu. Ini print. Tuh. T-nya mana? Nah, T-nya lupa. Ah, coba salah. checklist. Nah, good. Ada lagi yang belum bisa? Nanti soal terakhir kalian ini ya. Wah, kelas 4 SD. Wah, keren banget. Sumpah, Aldi. Kamu udah belajar Python tuh udah keren banget, sumpah. Oke, keren, keren, keren. Karena ini emang termasuk susah banget loh, Python. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja untuk hari ini. Ini juga udah lumayan malam banget ya, guys. Jadi sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Ya, thank you banget. Oke, jangan lupa dikerjakan yang bintang terakhir ya, itu tugas buat kalian di rumah. Nanti yang udah selesai, kalian boleh kirim di grup, screenshot aja. Kalau udah apa, hijau, ya kan? Oke, bisa kan? Satu doang lah soal. Bisa. Oke, kalau gitu, thank you buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Bye-bye. 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 Bye-bye, Bye-bye. Misal. Sorry ya, kita agak telat nih. Harusnya Nggak setengah 9 apa-apa. kita selesai.